Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dea Amelia Salsabila. Di sini pada pertemuan kali ini eh, saya akan menjelaskan tentang operational credit. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari kredit. Nah, pengertian eh, menurut Kasmir, kredit itu adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan mutu. Nah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, adapun beberapa unsur kredit. Yang pertama, unsur kredit pertama itu kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini ialah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan itu berupa uang atau barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, yaitu di masa akan datang gitu. Nah, untuk maksud yang kedua itu adalah kesepakatan. Di samping unsur percaya di dalam kredit ini, kita juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi dengan si penerima kredit. Nah, yang ketiga itu ada jangka waktu eh, di mana setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Nah, yang keempat itu ada risiko, di mana adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau eh, macet pemberian kredit. Nah, semakin panjang suatu kredit akan semakin besar risikonya. Nah, yang kelima itu ada balas jasa. Maksudnya balas jasa di sini keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang biasanya kita kenal dengan nama bunga. Nah, itu beberapa unsur dari kredit. Kedua itu ada tujuan kredit, pastinya itu untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan yang ketiga itu ada membantu pemerintah. Em, Seperti apa sih keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah? Nah, itu dalam pemberian kredit itu dalam penerimaan pajak itu keuntungannya diperoleh oleh dari nasabah dan bank. Nah, terus bisa juga untuk membuka kesempatan kerja. Yang ketiga itu Pak, meningkatkan jumlah barang dan jasa, terus menambah pendapatan negara. Jika produk dari kredit yang dibiayai itu untuk keperluan ekspor. Eh, yang selanjutnya itu adalah fungsi-fungsi dari kredit. Yang pertama itu meningkatkan daya guna uang. Nah, jika uang hanya disimpan saja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Sehingga dengan adanya kredit ini, maka uang tersebut eh, menjadi untuk kita bisa menghasilkan barang atau jasa oleh debitur. Nah, yang kedua itu meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan daya guna barang. Selanjutnya ada meningkatkan peredaran barang. Dan yang kelima di sini adalah stabilitas ekonomis, di mana dengan adanya kredit yang diberikan akan membantu jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, yang keenam itu meningkatkan kegairahan berusaha. Nah, kredit yang diberikan bank akan dapat mengatasi kekurangan permodalan dari para debitur, terutama nih pengusaha, sehingga para pengusaha tersebut akan dapat meningkatkan usahanya. Yang ketujuh ada meningkatkan pendapatan. Terus yang kedelapan itu
untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, dalam hal kredit internasional ini akan dapat meningkatkan em, saling membutuhkan antara kreditur dan debitur sehingga dapat mendorong kerjasama di bidang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kredit yang ada dari ya dilihat dari sifat penggunanya itu ada eh, konsumtif. Maksudnya di sini kredit yang diberikan untuk digunakan secara perseorangan atau pribadi. Yang kedua itu ada produktif yang dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha atau produk yang menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga itu ada perdagangan ya untuk mengembangkan lah usaha dari pengusaha. Nah, dilihat dari yang selanjutnya itu ada dilihat dari jangka waktu. Nah, ada tiga, yaitu ada jangka waktu pendek, terus jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Nah, jangka waktu pendek ini biasanya diberi kurang dari 1 tahun. Kalau menengah ini saat berkisaran 1 sampai 3 tahun. Nah, sedangkan jangka panjang ini berkisaran lebih lah dari 3 tahun. Nah, yang eh, dilihat dari menurut jaminannya itu ada dua, yaitu unsecured loans atau biasanya sebut kredit tanpa jaminan atau kredit banko. Yang kedua ada secured loans atau kredit dengan jaminan. Nah, yang sebenarnya itu jenis kredit menurut kegunaannya. Itu ada tiga juga. Yang pertama itu untuk investasi, yang kedua itu untuk modal kerja, dan yang ketiga untuk profesi. Nah, selanjutnya ada sektor usaha, di mana dalam bidang pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, dan perumahan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pemberian kredit, di mana ada dua, yaitu analisis dengan 5C dan analisis dengan 7P. Nah, untuk pertama itu karakter, di mana em, sama dengan eh, analisis 7P yaitu personality. Di sini kita diperhatikan, diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, dan keadaan keluarga, sampai sosial standingnya. Yang kedua ada capacity, di mana seseorang dikatakan hebat dalam berbagai versinya. Yang ketiga itu ada kapital, di mana di sini penyelidikan terhadap permodalan si peminta kredit. Nah, yang keempat itu ada kolateral, di mana maksudnya di sini kolateralnya adalah jaminan. Dan yang kelima ada condition, di mana nilai kredit tidak hanya ditemukan oleh ada juga 4C, tetapi kondisi ekonomi secara umum. Nah, yang sebenarnya itu analisis dengan 7P. Di sini ada personality, sama halnya dengan karakter. Yang kedua ada party, di mana mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu. Nah, yang ketiga ada prospek, yang selanjutnya ada payment, dan yang selanjutnya ada profitability dan protection. Nah, di sini ada aspek penilaian kredit. Ada 7 macam dari aspek penilaian kredit. Yang pertama itu hukum, di mana aspek di sini em, untuk menilai keaslian lah dari dokumen-dokumen atau sesuatu yang dimiliki oleh calon debitur. Yang kedua ada aspek pasar untuk untuk menilai prospek
nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Terus ada aspek keuangan. Selanjutnya ada aspek operasi. Yang kelima ada aspek manajemen. Yang selanjutnya ada ekonomi. Yang terakhir itu ada AMDAL. Maksudnya di sini aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pemberian kredit, di mana pertama kita akan mengajukan proposal, dan selanjutnya itu penyidikan berkas, eh, berkas pinjaman, yang ketiga itu penilaian kelayakan kredit, apakah kredit itu layak untuk diberi pinjaman, terus yang keempat itu wawancara pertama, lanjut ke peninjauan ke lokasi, terus wawancara kedua, yang ketujuh ada keputusan kredit, apakah calon calon peminta ini akan disetujui. Yang kedelapan ada penandatanganan akad kredit dan yang kesembilan ada realisasi berkas. Di sini ada penyebab kredit macet. Nah, dari pertama itu dari pihak bank. Nah, dari pihak bank ini hal ini dalam hal ini analisis kredit kurang eh, teliti lah dalam mengecek kebenaran dokumen-dokumen keaslian dari em, yang sosok yang diberikan. Nah, yang kedua itu dari pihak juga dari pihak nasabah itu adanya unsur kesengajaan, terus ada dan juga ada tidak unsur tidak sengaja. Nah, yang cara penyelesaian dari kredit macet ini yang pertama ada rescheduling, di mana ada dengan dua cara itu memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Nah, yang kedua ada recondition dengan cara mengubah pernyataan misalnya seperti kapitalitas bangsa, dan yang kedua ada penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.